Halo, selamat malam sobat-sobat Lem dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Majulan Sukadi dalam Project Energi Suara. Pada malam hari ini, setelah hujan reda dan suasana begitu sangat lengang, di studio Lem yang biasanya ketika malam hari terdengar suara jangkrik, suara cicak dan lain sebagainya, tapi malam hari ini semuanya tidak terdengar dan rasanya begitu sunyi. Ketika saya duduk di depan komputer, memegang handphone dan ya seperti biasa pola kehidupan modern, bermain dengan media sosial. Saya memiliki ide untuk merekam suara saya berkaitan judul yang entah kenapa menginspirasi saya untuk berbagi cerita, merekamnya dan nantinya menjadi sebuah materi diskusi yang kiranya cocok di akun YouTube Wow TV. Judulnya itu seperti ini: Rasa sakit telah mengubah pribadi seseorang menjadi jauh lebih baik. Saya ulangi kembali. Rasa sakit telah banyak mengubah pribadi seseorang menjadi lebih baik. Mungkin teman-teman di sini, saya dengan judul ini entah kenapa saya memiliki pemikiran, rupanya memang manusia ketika ingin berkembang, dia membutuhkan simulasi rasa sakit yang dihasilkan dengan perjuangan atau lewat perjuangan. Tanpa itu semua, kemenangan, keberhasilan rasanya hambar. Tetapi jika keberhasilan ini ditempuh dengan jalan yang penuh perjuangan atau jalan berlubang berliku, penuh susah payah, rasa kemenangan akan jauh lebih manis. Nah, teman-teman, dalam agama saya memang saya setuju segala sesuatu memang harus dipenuhi dengan perjuangan, disertai dengan tekad, semangat, aditana, kemauan diri yang keras. Kemauan diri yang keras yang muncul dari dalam hati seperti bahan bakar yang membuat kita melaju jauh lebih cepat, memaksa diri supaya bergerak jauh lebih semangat untuk mencapai tujuan. Teman-teman, setiap dari kita memiliki keinginan, memiliki tujuan, obsesi yang berbeda-beda. Jika tadi siang saya bercerita berkaitan rasa syukur yang dimiliki Sujata, rasa syukur sederhana yang mengajarkan betapa Siddhartha dalam memperoleh perjuangannya, mengajarkan betapa Siddhartha untuk terus berjuang memperoleh tujuannya yang maha besar dan maha tinggi. Rupanya rasa syukur yang sederhana sudah cukup. Setiap orang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Pada saat ini saya ingin bercerita berkaitan perjuangan dalam memperoleh apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan. Dalam agama saya memang kita tidak suka berbicara berkaitan doa atau berkaitan memohon, tetapi doa lebih mudah diartikan untuk bagaimana kita menyatakan tekad, menyatakan kehendak kita akan menuju seperti apa. Di dalam doa di sana disertai dengan tekad, kemauan dan semangat. Dalam bahan bakar semangat memang di sana harus ada usaha, harus ada perjuangan. Dalam perjuangan itu ada bermacam-macam pengisi atau cara yang kita gunakan untuk mencapai tujuan kita. Salah satunya yang ingin saya bahas pada malam hari ini adalah berkaitan berpuasa. Berkaitan berpuasa, saya memiliki satu kerinduan sebenarnya. Saya sebagai pribadi manusia yang sudah cukup dewasa, bahkan di pertengahan kehidupan, rasanya sudah cukup lama tidak mempraktekkan puasa. Ingin rasanya saya melakukan praktek puasa untuk sedikit membakar
Dari segi kesehatan yang membakar lemak di dalam tubuh, dalam sisi spiritual membakar hal-hal jahat yang ada di dalam diri. Karena dalam berpuasa kita bisa menahan sesuatu yang baik itu dari segi yang negatif ataupun segi positif juga bisa. Segi positif dengan berpuasa kita bisa lebih hemat tentunya. Nah, teman-teman, kembali ke tadi, rasa sakit mengubah seseorang menjadi jauh lebih baik. Dalam perjuangan memang disertai rasa sakit. Sebagai pribadi yang berumur pertengahan kehidupan, memang terkadang kita lupa pentingnya rasa sakit dalam berkembang. Tetapi terkadang kita membutuhkannya untuk kembali mengingatkan tubuh. Rupanya proses perjalanan ini sangat panjang. Jangan sampai Anda karena memang menganggap segala sesuatunya sudah biasa saja, padahal Anda hidup dalam hal yang menyakitkan, tetapi Anda karena tinggal atau terdiam dalam ruang sakit, Anda merasa kesakitan itu sebagai sebuah yang wajar. Tentu kita menawarkan sudut pandang lain. Nah, segi positif dari pengalaman yang saya miliki ketika saya memiliki pendidikan cukup baik adalah bagaimana saya bisa berpikir rasional tentang apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi. Bahkan terkadang pikiran saya bisa melompat jauh lebih panjang dibandingkan apa yang sedang saya lakukan hari ini. Nah, teman-teman, berkaitan rasa sakit dan berpuasa, mungkin teman-teman bisa suatu hari mencoba bagaimana puasa mengantarkan Anda ke jalan-jalan lebih baik, mengantarkan Anda untuk merenung, mengantarkan Anda untuk sedikit lebih introspeksi diri jauh lebih dalam. Sifatnya jauh lebih dalam. Ketika puasa mengantarkan Anda, bukan hanya kita kebaikan yang dilakukan oleh mulut ataupun badan saja, tetapi dengan berpuasa, pikiran, badan, ucapan kita serasa jauh lebih siap dalam melakukan kebaikan dan menjalani tantangan yang ada. Oke, balik lagi ke media sosial yang tadi saya baca, rasa sakit memperbaiki seseorang jauh lebih baik lagi. Berkaitan dengan doa, di sini memang ada salah satu tip yang saya setuju, tetapi memang ini cara pandang sudut agama teman-teman lain. Katanya ada 3 cara atau 3 hal doa itu atau niat tulus itu bisa terwujud. Yang pertama, niat tulus itu akan langsung terwujud saat ini ketika kita menginginkannya. Yang kedua, kita harus menunggu, kita harus berusaha jauh lebih besar lagi, jauh lebih kuat lagi untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Dan yang ketiga, kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan karena dengan alasan katanya ada sesuatu yang jauh lebih baik yang kita bisa dapatkan dibandingkan apa yang kita mau. Nah, itulah beberapa hal berkaitan keinginan dan doa. Jika teman-teman memiliki keinginan, mungkin teman-teman bisa melakukan usaha ini. Tetapi jika itu benar-benar penting, usaha tetap harus dilakukan. Tidak ada cara lain lebih instan. Karena apa? Karena kita memiliki karma kita sendiri. Kita pewaris karma kita sendiri. Kita harus mengusahakan apa yang kita mau dan apa yang kita inginkan. Teman-teman, itu sudut pandang yang bisa saya tawarkan. Tetapi jika teman-teman memiliki sudut pandang lain berkaitan bagaimana rasa sakit mengantarkan kita ke tempat yang jauh lebih baik, teman-teman bisa berbagi cerita dalam kanal YouTube saya. Saya akan dengan senang hati menerimanya. Akhir kata, terima kasih, selamat malam.